Dia penolong yang selalu setia, yang selalu memenuhi keperluan kita pada saat ini. Dia memenuhi kita dengan iman, Dia memenuhi kita dengan keberanian, Dia memenuhi kita dengan kekuatan bahwa Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Segala perkara. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya. Tuhan Yesus
hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu akan terus menguatkan kami Tuhan, membangkitkan iman dan percaya kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu. Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kembali kita bisa datang bersama-sama di tempat ini, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut, Tuhan Beserta Kita. Saya berharap sesudah ibadah di tempat ini tidak ada satupun pribadi-pribadi yang diliputi dengan ketakutan, tidak ada satupun jemaat yang diliputi dengan kekhawatiran, karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Saya bacakan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang terkasih, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agung-agungkan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia selalu beserta kita. Oleh sebab itu kita memanggil Dia sebagai Jehovah Sama, Tuhan yang selalu hadir buat kehidupan kita. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab lebih dari 106 kali ungkapan Tuhan menyertai, Tuhan beserta kita ditulis. Dan ini berarti janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Selalu kita rasakan, selalu ada di dalam kehidupan kita, dan selalu bisa kita nikmati di dalam kehidupan ini. Namun saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang penyertaan Tuhan. Hal ini perlu kita ketahui supaya kita tidak salah mengerti dan kita semakin setia di dalam mengiring Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi membuat segalanya menjadi indah. Sekali lagi saya katakan, penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi membuat segalanya menjadi indah. Saudara, ketika kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan menyertai bangsa Israel, tapi tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Tidak berarti ketika Tuhan menyertai bangsa Israel bebas dari setiap persoalan kehidupan. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman. Mereka tetap mengalami peperangan demi peperangan di dalam kehidupan mereka. Bahkan ada berbagai macam hambatan demi hambatan terjadi di dalam kehidupan mereka, saudara. Bahkan sejak zaman Musa memimpin, segalanya tidak berjalan dengan mudah. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Namun saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat akhir dari perjuangan mereka adalah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah, tapi Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita kemampuan sampai kita mendapatkan apa yang terbaik yang kita inginkan, yang kita rindukan di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, kemudian yang kedua, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah, tapi untuk mendidik dan mendewasakan kita. Selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Terkadang bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita, orang-orang Kristen. Juga untuk melatih kekuatan iman kita. Terkadang masalah juga Tuhan pakai untuk mengingatkan kita terhadap hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Masalah juga seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita supaya kita terus-menerus berharap kepada Tuhan. Dan ini berarti masalah bukan akhir dari segala kehidupan kita. Masalah bukan merupakan hambatan yang berarti di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Tuhan dapat memakai masalah untuk menaikkan level kita ke level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, tetap setia kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan
masalah diubah menjadi berkat. Kemudian yang ketiga, saudara, penyertaan Tuhan berguna untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita bisa melihat bagaimana ketika Petrus beserta dengan murid-murid Tuhan yang lain menghadapi ombak yang menggoncang perahu kehidupan mereka. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan ada menolong kehidupan mereka. Ketika terjadi kehabisan anggur dalam pesta pernikahan di Kana, Tuhan Yesus ada dan memberikan pertolongan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu takut. Tuhan pasti memberikan kita kemampuan untuk mengatasi setiap masalah, setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara, Tuhan berjanji menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika masalah datang, ketika persoalan datang dalam kehidupan kita, jangan panik. Terus mendekatlah kepada Tuhan, karena kita yakin bersama dengan Tuhan kita akan sanggup melakukan segala perkara. Saudara yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi persoalan dan masalah di dalam kehidupan kita? Sebagai orang Kristen, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan ketika masalah itu datang silih berganti dalam kehidupan kita? Tentunya kita sebagai orang Kristen tidak percaya dengan yang namanya dukun. Kita tidak percaya dengan yang namanya paranormal. Kita tidak percaya dengan orang pintar dan lain sebagainya. Ketika masalah persoalan itu datang, kita harus setia dan terus mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang diinginkan Tuhan. Jangan takut dan gelisah. Sekali lagi saya katakan, jangan takut dan gelisah. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara yang terkasih, mendengar berita-berita yang menggemparkan, maka akan membuat kehidupan kita menjadi khawatir dan tawar hati. Tetapi bagaimana firman Tuhan memberikan jawaban ketika kita menghadapi kekhawatiran, ketika kita menghadapi kepanikan? Tuhan Yesus berkata, karena Alkitab berkata di dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke-25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara-saudara yang terkasih, ada kekuatan dari ketakutan dan kekhawatiran. Oleh sebab itu kita tidak perlu panik, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena justru apa yang kutakutkan itulah yang menimpa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kita belajar untuk tidak takut, kita belajar untuk tidak khawatir, kita belajar untuk tidak panik, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kemudian yang kedua, yaitu imani janji Tuhan. Saudara-saudara, ketika masalah datang, ketika persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kita, hal yang harus kita lakukan yang kedua, setelah kita tidak perlu takut dan gelisah, tidak perlu khawatir, kita harus mengimani janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tidak takut? Imani janji Tuhan. Mengapa Alkitab disebut sebagai kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru? Karena memang Alkitab berisi perjanjian-perjanjian Tuhan kepada umatnya. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Seorang ahli menghitung ada 1260 janji Tuhan dicatat di sana. Di dalam Mazmur pasal 91, ini adalah salah satu janji Tuhan yang indah, yang berisi perlindungan Tuhan kepada kita, saudara. Salah satu janjinya kita bisa baca di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10, saudara. Saya bacakan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara yang terkasih, mari kita yakini bahwa janji Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur
pasal 91 akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak perlu takut terhadap balas sampah, tidak perlu takut terhadap penyakit menular, karena Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan akan menghindarkan kita dari itu semua. Oleh sebab itu, semakin setia kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, maka pertolongannya sempurna di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita? Yang ketiga, bertobat dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita buka satu ayat yang terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara yang terkasih, melalui ayat ini, mari kita koreksi diri dan bertobat. Berseru kepada Tuhan, panggil namanya. Kalau selama ini mungkin kita kurang setia kepada Tuhan, mungkin kalau saat-saat ini kita datang kepada Tuhan tidak dengan kesetiaan yang timbul dari dalam hati kita. Mungkin saat-saat ini kita datang kepada Tuhan hanya kalau sempat, kalau ingin. Ubah itu sekarang, saudara. Selama masih diberikan kesempatan, mari kita koreksi kehidupan kita. Lakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, maka berkat pemeliharaan Tuhan akan terjadi secara sempurna di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa janji Tuhan itu pasti, ya dan amin. Andalkan Tuhan senantiasa, sebab orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Pemazmur berkata, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara yang terkasih, satu-satunya pribadi yang memberikan perlindungan secara sempurna dalam kehidupan kita, yang memberikan kita rasa aman, rasa tenang, rasa damai, itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari datanglah hanya kepada Tuhan Yesus, maka berkat perlindungan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Memang sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan hidup kita terlepas dari masalah, terlepas dari tantangan, terlepas dari pergumulan. Tapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia berjanji akan senantiasa menopang kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita, memberi pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu, teruslah setia kepada Tuhan, teruslah beriman kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, dan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita untuk jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena itu kita mau tetap mencintai Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badainya tak menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku
Tuhan. Di saat kami menghadapi masalah, kami belajar untuk tidak takut dan gentar. Kami belajar untuk tidak gelisah, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami belajar untuk berubah, kami belajar untuk bertobat dan melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu yang akan menjadi kekuatan buat kami semua. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya berkat firman-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita ini berkati Tuhan. Mari sama